Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini sama-sama kita diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita sama-sama dapat menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita taklim bersama. Doa dan harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima dan meridhoi segala amal yang kita lakukan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini masih melanjutkan itu kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sabit di jilid yang keempat ini. Kita masuk pada pembahasan al-waqfu, yaitu wakaf. Pembahasan wakaf ini tentu sudah sering kita bahas, tapi mengulangi, mengingatkan kita kembali tentang bagaimana sesungguhnya wakaf itu. Ta'rifuhu, definisi dari wakaf itu, al-waqfu fil lughah, wakaf secara bahasa, yaitu al-habsu, yaitu menahan. Yuqalu waqafa yaqifu waqafan. Yang dikatakan wakaf itu adalah menahan suatu benda. Artinya kalau ditahan tidak bergerak lagi. Habasa yahbusu habsan, tertahan dia. Adapun secara hukum syar'i, habasal malu wa sarafa munafi'ah fi sabilillah. Secara syarak artinya adalah menahan suatu harta. Suatu harta yang akan memberikan manfaat fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan wakaf, maka wakaf ini lebih diarahkan kepada bentuk benda. Benda yang sifatnya tahan. Jadi benda yang sifatnya tahan kemudian bermanfaat. Jadi tidak boleh kita mewakafkan satu benda yang tidak tahan. Saya berwakaf misalnya kue, kue itu tidak bisa dijadikan wakaf, tapi dijadikan sedekah. Maka sedekah ini memang bahagian dari wakaf, tapi wakaf ini itu satu bahagian yang sifatnya memang bertahan lama. Anwa'uhu, adapun pembagian wakaf itu atau peruntukan wakaf itu, yaitu al-waqfu ahyanan yakunu ala ahfadi awil aqarib wa min ba'dihim ilal fuqara. Wakaf ini itu ada kalanya itu diperuntukkan kepada anak cucu misalnya, atau kepada aqarib, kepada keluarga, kerabat. Wa min ba'dihim ilal fuqara, atau yang lainnya, atau kepada fuqara atau fakir, bisa saja diperuntukkan untuk itu, atau secara secara umum diwakafkan. Maka syaratnya wakaf itu mesti dikatakan wa qad syara'allahu al-waqfa wa nadaba ilaihi wa ja'alahu qariban min qaribil allati yataqarrabu biha ilaih. Jadi masyru'iyah, legalitasnya. Mesti yang dikatakan wakaf itu adalah memang sesuai dengan syarak, sesuai dengan aturan-aturan Allah. Untuk apa kemudian diwakafkan itu? Wa nadaba ilaihi wa ja'alahu qarib, yaitu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, supaya kita
Salah satu cara yang ditempuh adalah supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah. Ini wakaf. Kemudian apa kemudian dalil-dalil yang mendukung wakaf ini? Seperti yang disampaikan Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis ini masyhur. Iza matal insanu. Nah, ini katanya yang sahih hadis ini, ada juga iza mata ibnu Adam. Jadi bukan Adam seperti insan. Ini yang dikatakan ulama bahwa ini hadis yang benar. Iza matal insan, apabila mati insan, manusia. Manusia ingqata amalhu, terputus amalnya. Jadi kalau manusia secara umum, meskipun dia kafir, hanya saja orang kafir itu kalau dia di dunia ini berbuat baik, maka kebaikan itu dia akan dapatkan di dunia ini. Di dunia ini. Tapi di akhirat dia tidak mendapat. Tapi kalau ada seorang muslim ketika dia berbuat baik di dunia ini, maka di akhirat pun dia akan mendapatkan kebaikan yang dia lakukan itu. Iza matal insanu inqata amalu, terputuslah amalnya. Amalnya putus. Nah, jadi dikatakan amala ya'malu itu perbuatan, gerakan. Nah, maka orang mati itu tidak bergerak lagi, sehingga putus gerakannya, putus amalnya, tidak bisa lagi bergerak, digerakkan. Orang mati itu tidak bisa bergerak, digerakkan, diangkat, dimandikan, disolati, dimasukkan ke liang lahat, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu dikatakan inqata amalu, putus, berhenti perbuatannya. Illa min thalathin, kecuali ada amalnya 3. Min thalathati ayyam, yang bertahan. 3 amal yang bertahan. Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Nah, sedekah ini ada yang wajib, ada yang sunat. Sedekah yang wajib itu itulah dikatakan dengan zakat. Zakat fitrah, zakat mal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, zakat fitrah itu sedekah, tapi sedekah wajib. Nah, sedekah wajib yang diperuntukkan kepada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil. Itu apa peruntukannya. Nah, sedekah wajib termasuk zakat mal, zakat harta. Ada yang sunat. Yang sunat ini ada, itulah diistilahkan infak sedekah. Ada infak sedekah, ada infak du'afa dan lain sebagainya. Kemudian ada wakaf. Wakaf. Jadi wakaf termasuk sedekah. Nah, ada lagi istilah lain, apa namanya? Hibah. Menghibahkan. Ada lagi yang mengatakan termasuk sedekah hadiah. Hadiah. Itu jadi sedekah yang luas. Nah, bahkan sedekah ini juga dalam bentuk non materi, jasa, masuk sedekah. Sedekah jariyah, jadi perbuatan memberikan sesuatu yang sifatnya bertahan lama sehingga jariyah, mengalir terus pahalanya. Sedekah di masjid, wakaf di masjid dan lain sebagainya. Aw ilmi yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin shalih yad'ulah, atau doa anak saleh, mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang dimaksud apa namanya? Wal maksud bis sadaqah al jariyah ay al waqf, yaitu maksud sedekah si jariyah ini adalah al waqf, maka termasuk wakaf. Wakaf yang berhenti apa namanya, tadi gerakan orang yang sudah mati itu berhenti, tapi kemudian waktu dia hidup itu dia meletakkan atau memberikan sesuatu yang bisa kemudian berlanjut, maka dikatakan jariyah. Jariyah, mengalir pahalanya. Kemudian summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Majah,
inna mimma yalhaqul mu'min min ilmihi wa hasanatihi ba'da mautih. Ini juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara yang bisa kemudian didapatkan orang yang sudah meninggal, orang mukmin yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ba'da mautihi, setelah dia meninggal. Apa itu? Pada ilman nasyarahu, ilmu yang nasyarah itu disebarkan, ilmu yang disampaikan. Nah, karena ada juga orang punya ilmu itu tidak mau disampaikan, disembunyikannya. Seolah-olah dia takut kalau disampaikan sama orang hilang, padahal ilmu itu memang disampaikan, harus disampaikan. Nah, kecuali ada ilmu-ilmu memang ditahan, Pak, karena ilmu itu kata Nabi berikan kepada orang yang memang sanggup menerimanya atau dia bisa menerimanya. Nah, maka Nabi itu mengatakan bahwa sampaikan kadar ukuluhum, sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi khatibun nas ala qadri ukulihim, kata Nabi. Sampaikanlah satu ilmu itu sesuai dengan kadar kemampuan yang bisa menerima ilmu itu. Jadi kalau anak kecil misalnya dikasih pembahasan tentang tasawuf, nah itu menyalahi itu. Nabi melarang karena tidak sanggup, ya. Tidak sanggup anak itu untuk memahami hal-hal seperti itu, bahkan bisa kemudian nanti kalaupun dipahami dengan paham salah, sehingga bisa dia kemudian menjadi orang yang musyrik, ya kan? Jadi diberikan. Nah, jadi yang boleh ditahan seperti itu. Ilmu-ilmu yang ketika disampaikan dikhawatirkan justru bukan membawa kebaikan tapi kemudaratan bagi yang menerima itu. Jadi belum pernah ngaji langsung dikasih ilmu tasawuf. Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, al-abid wal ma'bud, wahai yang menyembah yang disembah satu. Nah, anak kecil, maka dia katakan saya Tuhan. Nah, salah memahami. Nah, itu yang ilman nasyara. Secara umum ilmu itu harus disampaikan. Ada ungkapan di dalam kitab dikatakan bahwa di akhirat itu akan dipersilahkan oleh Allah itu disiksa lebih dahulu, yaitu penyembah orang yang menyembunyikan ilmu daripada penyembah berhala. Penyembah berhala itu lebih kita katakan kafir, gitu, musyrik. Nah, tapi orang yang menyembunyikan ilmu itu disuruh dahulukan siksa. Kenapa? Dia punya pengetahuan disembunyikannya. Kemudian awaladan salihan, yang mengalir pahalanya setelah dia meninggal, anak-anaknya yang soleh, anak-anak soleh. Jadi anak-anak soleh itu bukan berarti dia ilmu agamanya kencang, ilmu agamanya bagus betul. Yang dikatakan waladan soleh, dia taat melaksanakan perintah. Nah, sampai dalam kitab juga dikatakan bahwa salah satu ciri anak soleh itu kalau dalam 24 jam itu 5 kali dia mendoakan orang tuanya. Mendoakan orang tua itu 5 kali. Ciri doa anak yang soleh. Nah, ada orang kadang-kadang setahun baru dia ingat orang tuanya, Pak. Waktu lebaran baru dia ingat. Ketika khotib berkhutbah diceritakannya tentang berbuat baik kepada orang, baru dia ingat. Saking tidak dihiraukannya orang tuanya. Nah, baru dia menangis. Kenapa dia menangis? Mau ditemui orang tuanya tidak ada lagi. Sudah ada di kuburan. Kuburannya pun dia tidak tahu. Nah, waktu dia meninggal tidak ada dia. Mau bertanya di mana kuburnya, tidak ada lagi yang tahu. Batu nisannya pun tidak dibuat. Kemudian mushafan, mushaf. Nah, jadi Nabi itu menganjurkan juga kita, Pak, berwakaf mushaf, mushaf Quran. Maka pernah saya sampaikan di sini, Pak, bahwa ada ulama memfatwakan kalau mau berwakaf mushaf itu di 2 tempat yang paling bagus, di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Nah, kenapa? Nah, di situ secara umum memang Quran itu tidak nganggur, kan? Asal ada masuk ngambil Quran, ada masuk di masjid itu habis sholat diambil Quran. Nah,
jadi selalu dibaca. Cuma Qur'annya di sana orang Pak satu macam gitu kan. Tidak boleh kita bawa Qur'an di sini, beli Qur'an di sini yang besar bawa sana. Itu hilang Pak di sana. Diambil oleh pengurus itu, disimpannya entah disedekahkan kemana. Karena itu di sana itu satu macam saja Qur'annya. Maka kalau kita mau berwakaf Qur'an, maka kita beli di sana. Ada dijual di depan masjid itu Quran yang sama yang ada di dalam masjid. Boleh kita ditulis itu wakaf min siapa nama kita, dibuka orang kemudian dibaca, maka mengalir terus pahalanya. Bahkan ada orang mengatakan begini Pak, kalau orang berwakaf mushaf itu dengan niat ikhlas mata-mata karena Allah, maka Quran yang diwakafkan selama kemudian dibaca oleh Allah, maka akan selalu dicukupkan oleh Allah rezekinya orang yang berwakaf itu, wakaf mushaf itu. Maka banyak orang mengamalkan setiap dia ke sana tuh wakaf dua, dibelinya dua, satu di Masjidil Haram, satu di Masjid Madinah, ya kan? Itu bagus sekali berwakaf dengan mushaf. Jadi atau berwakaf kepada, kalau di Indonesia ini kan yang anak-anak kita banyak baca Quran itu di pondok-pondok tahfiz kan, mesti Quran terbaca kan, terbaca Quran itu. Karena ada juga orang Pak dikasih Quran, kita berwakaf Quran, disimpannya dalam lemari. Kapan dibuka? Bulan Ramadan. Itu pun kalau dibuka 1 tahun kan, jadi tidak terbaca. Atau boleh jadilah berdebu baru ini kan. Saya pernah menemukan Pak orang acara apa namanya, pesta pernikahan. Dipanggil koriknya pembacaan kalam ilahi oleh saudara ini. Oh naiklah dia. Tidak ada Quran Pak. Mungkin yang korik ini tidak hafal pula ayat-ayat apa namanya baca ketika pengantin kan. Sibuklah panitia tuh nyari dalam rumah kan. Lama betul Pak, tidak ketemu Quran tuh. Jadi mungkin yang punya rumah ini mungkin adalah Qurannya kan satu kan, tapi kalau sudah dipoles rumah itu sudah tertutup semua ini kan. Atau boleh jadi memang Qurannya tidak ada kan. Ada orang Pak seperti itu kan. Maka itu sangat ini. Maka bagi kita umat Islam ini sungguhnya di rumah itu berapa orang dalam rumah itu bagusnya segitu Quran. Ada kita 5 orang 5 Quran dalam rumah itu. Jangan satu kan. Jadi apa namanya? Karena mushaf itu murah pula harganya. Murah harganya, banyak macam-macamnya. Ada anjuran ulama kalau kita beli Quran itu tidak boleh ditawar-tawar Pak. Tidak boleh ditawar. Ulama-ulama dulu begitu. Kemudian yang menjual Quran itu tidak boleh mengambil keuntungan yang besar dari Quran itu. Quran itu biayanya cetakannya misalnya 10.000, jangan dijual 30.000, ya kan? Kalaupun mengambil keuntungan, dia mengambil 2,5% dari apa namanya Quran itu kan. Mungkin jasanya, mengambil jasanya ini, tenaganya ya. Itu kenapa? Supaya barokah. Jadi ada hal-hal yang kita beli itu Pak, ulama dilarang menawar kan. Mau zakat fitrah Pak, zakat fitrah beras tuh ditawarnya. Masuk toko satu agak mahal, pindah lagi toko lain, ditawar. Padahal sekali setahun kan. Jadi berapa harganya, belilah kan. Yaitu mushaf. Jadi mushafan warthahu, mushaf yang diwariskan, diwariskan kepada anak cucunya, diwariskan kepada keluarganya, diwakafkan di apa namanya di masjid. Kemudian au masjidan banahu, atau dia membangun masjid. Kalau dalam hadis itu Pak, meskipun kita berwakaf dalam masjid itu seperti sarang burung, berapalah besarnya sarang burung Pak, segenggam kan. Itu juga janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Banallahu baitan fil jannah." Nanti di akhirat itu dibangunkan apa namanya rumah, istana. Jadi ada yang pernah bertanya begini Pak, bagaimana saya kalau berwakaf dibuat masjid, tapi saya tidak sholat, tidak puasa, masuk surga tak saya? Apa dibangunkan tak saya istana di surga? Jadi kata ulama yang jauh, dibangunkan, mesti dibangunkan istana di surga.
Karena itu janji Rasulullah. Rasul tidak mungkin bohong. Nah, kata ulama cuman kamu mungkin tidak masuk ke dalam istanamu itu, ya kan? Jadi ada istana menganggur di surga itu, tidak ada yang nempati karena kamu tidak masuk surga. Kenapa? Kau tidak laksanakan perintah Allah. Nah, jadi artinya membangun masjid itu mesti kita juga sholat kan. Nah, jangan kita andalkan wah saya banyak, satu masjid saya buat tuh sudah ada istana saya surga. Iya kalau masuk, kalau enggak surganya istananya tidak ditempati gitu kan. Kemudian au baitan, yaitu au baitan li ibni sabil. Kemudian atau dia membangun rumah ibni sabil untuk orang yang kehabisan bekal. Nah, maka pernah kita singgung itu Pak, ternyata para ulama-ulama sekarang ini menganjurkan bagi kita yang punya mungkin keluasan tanah wakaf di masjid atau di mana saja, maka ada rumah singgah kan. Ada rumah singgah, ada musafir kehabisan bekal mau istirahat, ada tempat istirahat di masjid gitu kan. Nah, itu rumah singgah atau rumah wakaf. Nah, itu juga mengalir pahalanya. Jadi au baitan li ibni sabil banahu. Jadi dia membangun rumah untuk orang yang kehabisan bekal, mau cari hotel tidak ketemu, atau adalah hotel tapi biaya tidak ada, tidak bisa juga masuk hotel. Nah, maka dicarinya masjid. Maka di masjid itu ada fasilitas tempat untuk menginap dan lain sebagainya. Nah, bahkan masjid-masjid sekarang kita lihat itu Pak, memang para nazir itu berusaha menyediakan itu meskipun tidak besar gitu kan. Bahkan diberi fasilitas itu ada air minumnya, ada kemudian orang mau ngopi, ada disiapkan. Nah, dan itu berasal dari infak itulah Pak. Nah, maka ada infak umum kan boleh itu untuk fasilitas kan. Nah, maka banyak orang sekarang ini merujuk kepada masjid yang di Jogokarya Jakarta, di Jogja tuh Pak. Jadi selalu nol saldonya kan. Nah, tapi memang pemanfaatan untuk umat gitu kan. Umat. Motornya jamaah hilang ganti, sandal hilang ganti gitu. Nah, tapi memang disampaikan kepada jamaah, jadi jamaah itu sangat kemudian antusias bersedekah, berinfak. Semua orang yang ada di sekitar masjid itu difasilitasi, khususnya fakir miskin duafa kan. Nah, maka itu yang dikatakan bahwa masjid memberikan kemakmuran kepada lingkungannya. Nah, kalau kita ini sekarang ini Pak masih berusaha bagaimana memberi kemakmuran kepada masjid itu. Nah, belum mampu masjid itu memberikan kemakmuran kepada sekitarnya. Nah, mudah-mudahan ke depan orientasi kita Pak seperti itu. Jadi masjid itu menjadi memang sentral untuk kemakmuran umat. Ya kan? Ada orang kebiasaan bekal, ada infak umum kasih gitu. Kemudian au nahran ajrahu. Nah, kemudian yang paling juga akan kita terima setelah kita meninggal itu kalau kita buat nahran itu sumur Pak yang mengalirkan mata air. Oh, itu juga besar. Sehingga ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa sedekah atau wakaf yang paling baik ya Rasulullah?" Nah, Nabi mengatakan bi'run, sumur air. Air, karena air itu Pak diminum kan. Nah, pernah kita sampaikan itu yang paling bagus itu sedekah makanan kan, apalagi kalau sudah menjadi wakaf karena sumur itu bertahan lama. Nah, maka ketika dikonsumsi airnya itu ulama mengatakan 40 hari di dalam tubuh kita itu mengalir energi air itu atau energi makanan. Maka selama 40 hari yang bersedekah, berinfak, berwakaf air itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan terhadap kebaikan yang dilakukan orang yang mengkonsumsi air minuman tadi itu atau air itu, termasuk juga makanan. Nah, itu bagusnya kalau sebabnya air. Apalagi kalau orang tiap hari Pak kan, tiap hari digunakan kan. Nah, jadi berwakaf sumur peruntukannya untuk masyarakat umum, untuk ini.
Karena ada juga dalam mazhab Syafi'i itu Pak, tidak boleh kalau orang itu berwakaf untuk masjid air misalnya. Kalau kita sini kan PDAM mungkin dia wakaf ikrarnya itu pokoknya saya wakaf PDAM ini untuk jamaah masjid dipakai berwudu kan? Berwudu itu ikrarnya dipakai wudu, maka tidak boleh yang lain. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh dipakai mandi, tidak boleh dikasih ke masyarakat karena ikrarnya begitu. Nah, maka kalau kita berwakaf bagus sih wakafnya agak luas kan. Ini sumur saya atau PDAM saya wakafkan pokoknya untuk masjid, fasilitas masjid dipakai wudu, dipakai mandi, dipakai istinja. Demikian juga boleh untuk lingkungan masjid atau masyarakat umum. Itu yang bagus Pak. Sehingga luas pemanfaatannya. Kemudian berikutnya adalah sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaqu min ba'dihi mautih. Atau dia sedekah yang memang sifatnya bermanfaat, yang dikeluarkan itu dari hartanya waktu dia sehat, kemudian waktu dia hidup, dan itu bermanfaat secara terus-menerus meskipun tidak sifatnya di masjid, tapi misalnya jalan dia ada hartanya dibuatnya jalan. Nah, jalan itu banyak orang yang melewati, maka itu menjadi amal jari yang terus-menerus akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sedekahnya itu. Nah, jadi di antara dalil-dalil yang menunjukkan betapa kemudian mulianya berinfak sedekah. Jadi berwakaf. Nah, jadi wakaf itu kekal, atau wakaf itu bertahan lama. Nah, kemudian ini menjadi syarat. Jadi dalam 4 mazhab itu Pak yang banyak kita lihat digunakan orang dalam hal berwakaf ini Imam Syafi'i. Nah, termasuk Imam Hambal kan, karena Imam Syafi'i dengan Hambal itu agak mirip-mirip. Kalau kemudian berwakaf itu mesti orang yang berwakaf itu pertama syaratnya adalah al-aqlu, berakal. Jadi tidak boleh orang berwakaf itu Pak kalau dia agak error otaknya kan. Nah, wal bulugh, dia balik. Jadi tidak boleh anak kecil berwakaf. Nah, wal hurriyah, kemudian dia merdeka. Nah, itu Nah, kemudian yang diwakafkan itu memang punya dia. Jangan tanah orang diwakafkan mentang-mentang sudah puluhan tahun tidak ada yang punya. Nah, itu tanah itu saya wakafkan padahal bukan punya dia. Nah, tidak boleh mewakafkan punya orang. Nah, maka syaratnya wakaf itu la yuba' wa la yuhab wa la yurathu. Jadi kalau sudah diwakaf itu berhenti la yuba', tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Nah, bagaimana masjid-masjid itu Pak sering dilelang kipas anginnya sudah tidak layak lagi, pokoknya tidak digunakan, tidak dingin lagi, dilelang pengurus Pak. Oh, boleh tak? Kalau Imam Syafi'i tidak boleh, biarlah hancur itu. Nah, Imam Hanafi dia membolehkan Pak, mubazir kalau kita biarkan itu kan masih bisa dimanfaatkan orang. Nah, boleh dilelang, dijual. Maka hasil lelangan itu uang itu jadi wakaf. Seharusnya kata ulama uang itu tidak boleh dijadikan wakaf. Tapi kalau dijual barang itu, dilelang barang itu yang tadinya barang itu barang wakaf, maka uang itu jadi uang wakaf. Nah, maka uang itu jangan dicampur di di kotak amal Pak kan, kotak infak, mesti disimpan. Nah, dan uang wakaf itu nanti mesti dibelikan sesuatu yang sifatnya bisa melekat di masjid itu. Belikan karpet atau bisa ini kan. Nah, tadinya kipas angin dilelang, belikan karpet. Belikan mic misalnya. Nah, itu wakaf. Nah, siapa yang membolehkan? Imam Hanafi Pak. Imam Syafi'i tidak boleh. Nah, bahkan Imam Syafi'i tidak boleh dibongkar masjid Pak. Nah, ini masjid kemarin kita ini kan pernah dibongkar. Imam Syafi'i biarlah begitu, kalau mau ditambah, tambah saja samping kiri kanan kan? Nah, Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi masih membolehkan. Dia katakan bahwa orang yang berwakaf itu
meskipun sudah terganti, maka tetap saja wakafnya itu dia akan dapatkan sebagai satu ibadah, bahkan menjadi amal jariah. Jadi tidak hilang kan, tidak hilang sudahnya. Dan itu kalau kita lihat seperti misalnya Pak, kita baca sejarah Masjidil Haram, Masjid Madinah itu kecil dulu. Masjid Kuba itu masih ada duplikatnya sekarang itu Pak, atapnya atap apa namanya, daun korma kan, kecil sekali. Itu yang pertama kali dibangun Nabi, itu apa namanya, Masjid Kuba itu kan. Nah, sekarang besar. Nah, Masjidil Haram, Masjid Mekah sekarang ini ditambah terus sehingga muat sampai 1,7 juta Pak kan. Nah, itu besarnya Masjidil Haram. Hotel-hotel itu dibeli, kemudian ditambah apa namanya, masjid itu. Nah, jadi la yuba'u, tidak boleh dijual. Ini hadis Nabi ini Pak. Tidak boleh dijual. Tanah diwakafkan tidak boleh dijual. Bagaimana kalau kena jalan, maka mesti diganti Pak, ya kan? Kalau kuburan yang di Pasir Putih ini Pak, depan PO itu kena jalan kan kemarin itu mesti diganti tanahnya kan, lah dicarikan tanah itu Pak kan. Nah, karena memang begitu aturannya. Jadi kalaupun kena sesuatu atau kena darurat, itu kena jalan dan itu juga fasilitas semua mesti diganti. Nah, jadi tidak boleh diganti tanahnya itu. Kalaupun tidak diganti tanahnya, maka uang itu masuk ke dalam kuburan itu, mungkin jadi pagar atau ditimbun. Nah, karena tidak boleh dihilangkan wakaf itu, tidak boleh dihilangkan wakaf itu. Itu apa namanya? Kalau terkena misalnya jalan kan, jadi tidak boleh Kemudian wala yuhabu, jadi tidak boleh dijual. Kemudian tidak boleh juga wala yuras, tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwariskan. Nah, jadi tidak boleh dihilangkan, tidak boleh diwariskan. Maka apa namanya, syaratnya berwakaf itu Pak, ada wakif itu orangnya kan, orang yang berwakaf. Nah, kata yang punya harta, ini saya wakafkan. Kemudian ada mauquf, benda yang diwakafkan, itu rukunnya kan, benda yang diwakafkan. Kemudian ada mauquf alaih, ada yang menerima wakaf, itu yang dikatakan dengan nazir Pak kan, dalam masyarakat Syafi'i. Kemudian ada akad, ijab kabulnya. Nah, maka itu yang dikenal dengan istilah ikrar wakaf. Nah, maka itu tadi Pak, bahwa kalau kita jadi nazir penerima wakaf itu mesti kita lihat yang berwakaf itu apa ikrarnya itu. Kalau dia katakan ini tanah saya wakafkan untuk musola saja, nah, musola saja Pak, jangan dirubah jadi masjid, jangan ditegakkan di atasnya madrasah, karena ikrarnya itu. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, maka mesti kita yang menerima wakaf ini sampaikan kepada yang berwakaf itu, pada wakif itu, Pak, Bapak berwakaf untuk masjid musola. Bagaimana nanti kalau suatu saat lah banyak masyarakat sini, kami jadikan masjid, kami buatkan madrasah, kami buatkan fasilitas-fasilitas. Dia katakan boleh kan? Itu bagus seperti itu Pak kan. Jangan satu ini. Karena wakaf ini nanti Pak bisa kemudian ada namanya wakaf produktif. Banyak orang berwakaf di masjid Pak, bangun beli tanah, bangun ruko, kan? Maka hasilnya itu nanti untuk pemanfaatan umat. Yang tidak boleh berubah itu wakaf itu tidak boleh dijual, tapi hasilnya boleh. Bahkan yang mengurus wakaf itu boleh mendapatkan itu Pak. Sebagian ada yang mengatakan boleh dapat 8% atau 10%. Yang ngurus itu Pak, ada pegawainya misalnya kan. Nah, jadi ada wakaf boleh, itu namanya wakaf produktif. Kalau masjid yang di pasar ini Pak, Masjid Magatsari itu, masjid raya Pak ya. Nah, itu kalau tidak salah ada 5 rukonya tuh Pak. Kan? Nah, itu dikontrakin. Kalau di pasar tuh Pak bisa sampai 30 juta satu ruko setahun kan. Nah, berapa pemasukannya itu kan? Nah, yang ngurus itu boleh dapat sebagian situ, karena ada hadis Nabi membolehkan bahwa boleh mendapatkan kompensasi dari mengurus wakaf itu, yang sifatnya tentunya wajar sesuai dengan, kalau ulama mengatakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku gitu kan. Nah, jadi boleh.
boleh di ini. Yang jelas wakaf itu tidak boleh berkurang, tapi hasilnya boleh kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Nah, kemudian jadi akadnya itu Pak penting. Nah, ikrar wakaf itu penting. Nah, jadi bagus kalau kita sarankan yang berwakaf itu agak luas kan. Karena banyaklah kemudian kita memang merujuk pada Syafi'i. Kalau Imam Hanafi itu ketika orang berwakaf, Pak, saya berwakaf tanah, maka yang saya wakafkan itu manfaatnya, tanah itu masih penguasaan saya, maka saya ngurus, saya ngatur kan. Nah, kalau dalam Syafi'i kalau kita berwakaf pokoknya enggak bukan punya kita lagi, punya Tuhan, punya Allah gitu kan, sudah kita serahkan. Nah, supaya wakaf itu bagus maka ada nazir namanya kan, nas yang ngurus kan. Nah, kita masjid ini kan wakaf ini Pak, ada nazirnya siapa? Pengurus itu. Pengurus, jadi mulai dari ada penasihat, ada ketua dan seterusnya. Nah, cuma kadang-kadang pengurus masjid itu ada sampai 100 Pak. Nah, saya lihat tempat kami itu lebih 100 pengurusnya. Seandainya itu datang semua ikut pengajian Pak, penuh masjid kan. Nah, tapi ada yang tidak pernah muncul kan. Padahal dia tertulis sebagai nazir gitu kan, pengurus gitu kan. Nah, jadi maka kalau kita cari pengurus yang memang bisa ada kontribusinya kepada masjid itu kan. Jangan sembarang masuk semuanya kan, terlalu banyak bingung juga kita kan. Karena kan ditanya nanti kita Pak, kita dikasih tugas oleh ketua nazir bahwa bidang ini, tidak pernah kita nongol sekalipun, bergantian Pak nazir itu kan, 3 tahun ganti lagi. Nanti ditanya sama Tuhan, dulu kau jadi nazir masjid apa gawe-mu kan? Kena kita Pak kan. Tidak pernah nongol sekalipun. Nah, jadi bagusnya karena itu amanah kan. Nah, itu syaratnya wakaf itu Pak. Nah, jadi Imam Hanafi itu masih penguasaan, yang diwakafkan itu adalah hasilnya, manfaatnya. Nah, dan dia juga punya dalil Pak, bahwa ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya punya kebun kurma, bagus betul, maka apa yang saya harus lakukan supaya itu bisa mendatangkan kebaikan? Kata Nabi, wakafkan kata Nabi hasilnya, berarti tanahnya enggak ya? Hasilnya diwakafkan selama kemudian ini kurma kan? Nah, jadi ada yang boleh, kalau Imam Syafi'i tidak, kalau sudah wakafkan, bukan punya kita lagi, bukan punya orang lain, tapi punya Allah. Adapun pengurus itu hanya pengelola saja, diberikan kepercayaan untuk mengatur supaya wakaf itu tidak rusak, supaya wakaf itu tidak hilang. Nah, itu berkenaan dengan aturan-aturan wakaf ini. Jadi yang kita wakafkan yang milik kita, kemudian dia bertahan lama, kemudian bisa bermanfaat, wakaf itu. Barangkali kemudian wakaf itu memang wakaf yang sifatnya baik, bukan mengandung mudarat. Nah, barangkali ini yang kita baca Pak berkenaan dengan ini. Ada lagi nanti di sini ada hibah, ada ada hadiah dan lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan berkenaan dengan ini Pak, atau mungkin hal-hal lain. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum mengenai orang yang meminjam ataupun bekerja di bank konvensional? Apakah sama dengan bank syariah pada konsepnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank konvensional Pak. Oh ya. Jadi memang berkenaan dengan bank ini Pak diperselisihkan ulama kan, diperselisihkan ulama. Jadi kalau di tempat kita ini kan ada 2 sekarang, ada bank konvensional, ada bank syariah ya kan? Nah, bank syariah. Meskipun saya terus terang enggak ngerti betul Pak cara kerjanya yang konvensional dengan yang syariah. Bahkan kalau saya lihat sama saja kan, secara dari luar Pak kan, dari dalam tidak tahu kita, karena memang aturan perbankan itu pun kita tidak tahu persis. Nah, bahkan kadang-kadang yang membuka syariah itu semua Pak yang bank konvensional kan, BRI, BNI kan, ada Niaga, ada saya lihat dia Niaga dekat
Teresia tuh berdampingan betul, yang apa nama konvensional di sebelah kanan, yang anunya sebelah kiri, itu juga mungkin ini kan. Nah, jadi ulama itu terbagi tiga Pak, paling tidak ada, kalau kita lihat terbagi tiga. Ada yang menghukumi memang haram total konvensional itu, ada yang mengatakan hanya apa makruh saja, ada yang mubah, ya kan? Boleh, ya kan? Nah, jadi yang mengharamkan itu yang agak keras Pak kan. Kemudian ada yang menghukumi makruh. Makruh dalam artian kalau kita lihat penjelasan yang menghukumi makruh itu bahwa bank itu kebutuhan, kemudian kebutuhan kita itu memudahkan kita bertransaksi, kan? Kemudian apa namanya, pokoknya keamanan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ada ulama sekarang yang berkata, Pak, kalau ada orang mengharamkan bank, tidak bisa hidup dia. Semua sekarang pakai bank Pak kan. Uang itu dari mana uang itu Pak? Dari bank, dari BI kan. Nah, kalau dia mengharamkan bank, jangan pegang uang, kata dia kan. Anda usah pegang uang itu dari bank tuh. Kalau kamu mengharamkan bank, haram tuh. Kau pegang ambil uang tuh. Nah, semua uang itu dari bank Pak, bank yang keluarin. Ya. Nah, di semua negara begitu Pak kan. Nah, sehingga ada yang mengatakan makruh saja bank konvensional itu kan, tergantung niatnya. Nah, ya kan? Nah, maka tergantung niatnya. Maka ada yang menghukumi makruh, bahkan yang menghukumi mubah itu ketika kita berinteraksi dengan bank itu. Nah, kan ada istilah bunga itu kan bahasa kita untung Pak. Bunga itu untungnya, ya kan? Kalau jualan kan mengharapkan untung. Nah, cuma kadang-kadang akadnya itu yang banyak diharamkan ulama. Akadnya, kalau kau nyimpang uang sekian, nanti saya kasih 12%, 15% itu apa namanya bunganya, keuntungan kan, sebulan. Nah, itu yang banyak dipersoalkan ulama, karena ditentukan kalau memberi sesuatu, meminjam sesuatu, jangan ditentukan apa namanya pengembaliannya kan. Kau nimpang, saya pinjam uangmu 1 juta, nanti saya kembalikan 1.500.000. 500 riba karena ditentukan. Nah, maka seringlah kemudian diambil rujukan ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam. Nabi pernah meminjam onta sahabat dipinjamnya. Nah, kata Nabi, nanti saya ganti. Berarti dipotongnya Nabi kan. Itu tidak terlalu besar. Nah, sekali kemudian Nabi digantinya dengan onta yang besar. Kata sahabat, ini riba ya Rasulullah. Nah, onta saya kan kecil, kenapa dikasih yang besar? Kata Nabi, saya berterima kasih karena saya butuh betul kan ini. Nah, maka berapapun kelebihannya itu halal bagimu kan? Nah, halal. Nah, jadi kalau kita kemudian katakanlah berinteraksi dengan ini, jangan kemudian kita itu tadi niatnya mendapat ini. Itu sebabnya secara umum di lambang konvensional yang namanya ketika menyimpang uang itu Pak, sudah ditentukan itu, kemudian hanya boleh ditarik misalnya 1 bulan, 1 tahun diambilinya, di deposito Pak, deposito itu secara umum ulama mengharamkan itu Pak, deposito itu. Jadi uangnya ditentukan itu, jadi bunganya saja maka kalau ada uang 10 miliar Pak, ngongkang-ngongkang kaki gitu kan, di deposito cukup itu Pak kan, untuk beberapa keluarga kan. Nah, itu yang ini. Nah, bagaimana yang mengelolanya? Nah, itu juga seperti itu Pak, ngelolanya pegawainya kan. Nah, ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi makruh, ada yang mubah kan. Jadi tergantung kita Pak kan, tergantung kita. Kalau kita ngambil yang makruh, sah-sah saja, ya kan? Nah, sah-sah saja. Nah, karena tidak boleh pula kita ini kan. Nah, artinya dia bekerja itu tenaganya dibayar kan, tenaganya dibayar untuk mengurusi ini. Nah, karena di dalam bank konvensional itu tidak semuanya Pak itu tadi. Nah, ada yang akadnya memang kurang benar, ada yang akadnya benar kan. Nah, itu anunya. Nah, maka ketika kita ini, jangankan kita Pak, orang-orang yang kalau di Indonesia Kementerian Agama tuh apa guna bank yang digunakan? BNI Pak, BRI kan, pakai itu. Nah, padahal dia yang sering mengatakan riba, tapi dia menggunakan itu Pak kan. Nah, sama orang mengharamkan rokok kan, haram rokok itu katanya,
Tapi karena dia merokok hanya makruh gitu kan. Mubah kan. Jadi tidak boleh kita langsung memvonis Pak, karena ulama aja terpacu. Malah katanya sekarang di Mesir itu Pak, berarti membolehkan bank konvensional itu halal kan. Bank syariah itu akadnya Pak. Kenapa syariah? Akadnya itu dari ada murabahah kan, bagi hasil kan. Itu nih. Tapi itu kita tadi tidak tahu persis pula bagaimana Pak kan ini kan. Bahkan pegawai-pegawai minta maaf, pegawai-pegawai bank itu Pak tidak tahu kita memang ahli agama apa enggak, ya kan? Yang mengelola bank syariah itu kan, Allahu a'lam kan. Yang pakar di Indonesia Antonio siapa Pak? Itu Antonian Mual orang kita Cina itu masuk, itu pakar itu Pak, pakar syariah kan, bank syariah hebat dia kan. Itu paham betul kan. Maka kata ulama Pak, kalau ragu dak mayuri buka ila mayuri, kalau ragu tinggalkan, karena bagaimanapun kalau kita ragu ada mudarat di situ, ya kan, ada mudarat di situ. Tapi langsung kemudian kita ada yang bilang haram langsung, ini jangan pikir dulu kan. Lihat, kaji dulu, tanya dulu mana yang terbaik kan. Kalau ragu maka ditinggalkan kan. Itu. Karena itu tadi Pak, bahwa kita tidak tahu persisnya. MUI Majelis Ulama itu merekomendasikan bahwa semua kita umat Islam ini baguslah kemudian itu beralih kepada syariah. Karena yang mengawasi bank syariah itu Pak Majelis Ulama. Majelis Ulama kan. Majelis Ulama yang mengawasi menjadi penasehat bank syariah itu. Wallahu a'lam, tidak terpersis kita Pak. Jadi itu anunya berkenaan dengan itu. Ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi makruh, bahkan ada yang menghukumi mubah saja, ya kan? Karena dia katakan, yang mengatakan mubah itu tidak bisa kita menghindar sekarang kan. Menghindar dari bank itu Pak. Mau ngirim pakai bank, mau bayar listrik pakai bank, bahkan di HP itulah Pak. Makanya orang HP itu mahal betul HP itu Pak kan. Disitulah kemudian semua banking banknya di situ kan, mengirim uang pakai bank. Apa mudahnya itu Pak kan. 1 menit pindah uang itu Pak, 50 juta, 10 juta, ya kan. Itu hebatnya sekarang sistem perbankan itu Pak kan. Tidak lagi kita pergi antri berjam-jam di sana kan, bawa uang sekopor, tidak lagi. Tinggal bawa HP sekarang, pindah uangnya kan ke kemana-mana gitu kan. Itu anunya Pak. Maka itu yang mengatakan mubah sangat boleh gitu kan. Kalaulah kemudian kita mengharamkan bank konvensional, mati kita Pak kan. Uang itu keluar dari bank konvensional itu Pak. BI yang keluarkan, BI itu bank konvensional tuh. Di situ ditaruh pemerintah uang tuh, keluarkan. Dia yang ini melegalisasi uang semuanya Pak. Mau ditarik, mau dicetak, nanti ditaruh situ kan. Bahkan uang kita yang hancur lah, robek itu Pak, bank BI itu masih nerima tuh kan. Lah hilang nolnya sih kok, bawa sana dikasihnya yang baru Pak kan. Tapi haram katanya. Sayang pula uang kita yang robek itu 100.000 kan. Itu anunya Pak. Jadi ada kemudahan. Kalau saya seperti itu, bahwa itu tadi tergantunglah bagaimana kita kemudian menyikapi meyakini mana yang terbaik gitu kan. Meskipun kalau saya kecenderungannya ya ke bank syariah lah supaya aman kan, aman. Kalau memang terpaksa, tidak apa-apa kita berinteraksi dengan bank konvensional, karena bagaimanapun tidak bisa kita menghindari itu. Termasuk misalnya Wahbah As-Suhaili itu masih mentoleransi kita berinteraksi atau berhubungan dengan ini. Jadi tergantung nanti akadnya kan, samalah apalagi kredit Pak, karena Nabi katakan emas dengan emas jangan dilakukan, itu haram kan. Minjam uang kembalikan uang, riba kan? Karena ada pertambahan di situ. Tapi kalau di syariat itu kan bahasanya membayarkan Pak. Saya mau beli rumah, perumahan. Kata bank syariah, berapa harganya Pak? 100 juta. Ini bayarnya 100 juta kepada perumahan itu. Kita mencicil, itu tidak berarti rumah dengan uang itu Pak kan. Tapi kalau dikasihnya uang, ini uang Pak 100 juta, belilah rumah tuh. Tidak semuanya kita belikan Pak, 50 kita pakai untuk rumah, 50 belikan mobil. Akadnya lah salah itu Pak kan. Jadi dia yang bayarkan, nanti kita cicil. Pertambahannya itu keuntungan bank itu Pak, keuntungan administrasi dibolehkan. Karena dia istrinya jualan Pak, kan, berbisnis. Dia ada orang bisnis minta rugi kan.
maka dibolehkan. Tapi itu tadi bukan uang dengan uang. Kalau uang dengan uang itu riba, emas dengan emas kata Nabi riba, gandum dengan gandum riba. Kenapa ditukar emas dengan emas? Berarti ada yang salah di situ, Pak. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Beras ditukar dengan beras, berarti ada beras berkualitas tinggi, ada yang rendah situ, sehingga ada kezaliman. La tazlimun wa la tuzlamun, kata Allah, jangan ada kezaliman. Nah, kalau ada kezaliman, dha'afa mudha'afa, nah di situ ada nanti berlipat ganda berlipat-lipat keuntungan, berlipat-lipat kerugian. Nah, itu jadi zalim, jadi riba gitu. Saya kira itu, Pak. Mungkin silakan, mungkin ada yang lain lagi. Iya, Pak Ji, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai jenis infak tadi, salah satunya adalah wakaf, kemudian zakat mal, Ustaz. Kalau saya perhatikan di daerah saya, termasuk di Jambi, itu banyak ruko-ruko yang nganggur tuh ya. Banyak sekali itu, apalagi di pinggiran ke arah Tempino itu, Masya Allah, banyak sekali ruko-ruko nganggur. Nah, pertanyaannya adalah apakah investasi, mungkin ya, gedung itu adalah investasi, itu dikenakan zakat mal ya, karena investasi. Kalau rumah kita setahu saya karena ditinggali sendiri nggak kena zakat mal. Kemudian yang kedua, apakah boleh untuk mensiasatinya itu, saya pernah dengar itu ada istilah wakaf temporer, tapi dikombinasikan dengan wakaf produktif, sehingga ruko tadi misalnya ya karena nganggur, ya sudah, karena sepertinya baru laku kira-kira 10 tahun lagi, kemudian saya wakafkan untuk menghindari zakat mal, tapi hanya 10 tahun, saya serahkan ke Masjid Nurul Iman, silahkan jamaah mengelolanya, hasilnya silahkan pakai, saya nggak minta, tapi nanti 10 tahun balik ke saya lagi gedungnya. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Kemudian yang kedua, maaf sekalian, kalau nazirnya meninggal, orang yang diberi amanah meninggal, itu bagaimana sistem pemilihan penggantinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wakaf ini, Pak, itu kalau kita lihat dalam hukum syariah bahwa itu tidak dizakati, Pak, kan? Tidak ada zakat wakaf. Misalnya masjid ini tidak perlu di ini kan. Nah, yang kena itu mungkin pajak, Pak ya. Kalau pajak ini kayak tidak ada toleransi kan. Maka pernah kita sampaikan itu, kalaulah kemudian pemerintah bersama umaranya ulama kan buat aturan bahwa semua fasilitas-fasilitas ibadah itu tidak kena pajak lagi kan. Listriknya tidak dipajak, airnya tidak dipajak, tanahnya tidak dipajak kan? Nah, jadi ada ini kemudahan gitu kan. Nah, karena itu semua punya milik Tuhan kan. Kalau punya milik Tuhan, Pak, kita pajak Tuhan tuh kan. Tuhan dipajak kan, tagih sama Tuhan, Tuhan. Kalau itu masjidmu tuh sudah setahun bayar kan, kualat gitu kan. Itunya. Nah, kemudian ada wakaf tadi itu, Pak, yang sifatnya temporer, jadi berjangka. Nah, itu dalam mazhab Hanafi dibolehkan, Pak, dibolehkan. Ini tanah ini saya wakafkan selama 10 tahun. Silakan digunakan, dimanfaatkan, nanti sampai 10 tahun itu kembali kepada ininya, Pak kan. Boleh dia rubah lagi, nanti yang pewakif itu nanti saya rubah lagi, mau dalam bentuk lain gitu. Nah, itu boleh. Mazhab Syafi'i tidak boleh, Pak, ya kan, tidak boleh. Nah, maka seperti misalnya ada wakaf misalnya ruko, pokoknya sudah tidak bisa dimiliki lagi kan. Kalau sudah diwakafkan. Tapi dalam mazhab Hanafi itu boleh, itu ruko di samping masjid itu saya wakafkan 10 tahun, silakan masjid itu menggunakan, memanfaatkan hasilnya. Nah, nanti setelah 10 tahun saya akan ambil lagi, saya akan jual. Nah, padahal sudah diwakafkan, itu berjangka. Nah, kemudian yang itu produktif, Pak kan, wakaf produktif dan berjangka kan. Ada wakaf memang dijadikan wakaf produktif, itu tadi wakaf kalau Imam Syafi'i pokoknya selamanya gitu kan. Nah, masjid dikasih wakaf ruko, rumah susun atau rumah apa, kemudian digunakan sepanjang masjid itu masih ada kan.
Kemudian hasilnya itu boleh kemudian saya katakan tadi digunakan untuk apa namanya kompensasi untuk yang mengurusnya. Dia mengatakan 8 sampai 10%, selebihnya itu ini. Jadi tidak boleh berkurang wakaf itu, tapi hasilnya boleh berkurang, hasilnya daripada wakaf itu. Yang itu yang saya tahu Pak berkenaan dengan wakaf. Jadi boleh berwakaf dengan ini, tapi bertaklid dengan Imam Hanafi itu. Maka Imam Hanafi itu agak longgar, sangat longgar dengan hal-hal berkenaan dengan wakaf ini Pak. Boleh ini, boleh saya berwakaf itu, pokoknya hasilnya saja. Saya wakafkan hasil kebun sawit saya ini selama 10 tahun ke masjid. Selesai 10 tahun Pak, tanahnya tanah saya, maka sawitnya saya ambil lagi. Ya, hasilnya kenapa? Hanya saya berwakaf seperti itu, bukan selamanya. Dalam mazhab Syafi'i dia berpegang teguh itu Pak, bahwa Nabi itu mengatakan kalau sudah diwakaf tidak boleh dijual, tidak boleh diambil, tidak boleh dihilangkan, kemudian tidak boleh diwariskan. Pokoknya kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, milik Allah gitu kan. Maka itu Pak zakat. Maka zakat tadi itu tidak kena zakat. Tapi mungkin kena tadi itu pajak itu Pak kan. Kita jual tanah wakaf boleh jadi ada ruko kita berdiri di atas tanah wakaf, kena terus pajak itu Pak kan. Pajak padahal itu adalah wakaf. Selama kan segala sesuatu itu Pak yang kita gunakan itu, meskipun itu bukan tanah wakaf milik pribadi, kalau digunakan tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Rumah kita, kendaraan kita, meskipun bermiliar-miliar, tidak kena zakat karena kita gunakan. Cuma kena pajak gitu kan. Maka di negara Islam itu pernah kita singgung di bulan suci Ramadan kemarin, bahwa di negara-negara Islam itu orang kalau sudah bayar zakat, maka kalaupun dikenakan pajak itu hanya sedikit sekali. Sudah dipotong atau sudah dibuat aturan itu, ada regulasinya. Kalau sudah bayar pajak, bayar zakat, ada bukti pembayaran zakat, maka hanya dikenakan sedikit dari pajak itu. Kita di Indonesia kenapa kemudian Pak agak susah orang berzakat itu? Karena pajaknya besar. Ya. Kita ngasih orang Pak hibah. Saya punya tanah, saya kasih anak saya. Ketika dibawa ke BPN dan lain sebagainya, ini kena nih Pak, yang ngasih dan yang menerima itu kena sama dengan jual beli. Kena pajak Pak, kan kena ini. Jadi itu aturan itu memang agak rancu juga menurut saya Pak. Kita memberi kok ini kan, kena itu kan, memberi dan yang diberi sama-sama kena kan. Kalau jual mungkin agak lah Pak kan, jual kan berarti ada uang, ini tidak ada, saya ngasih kan. Ngasih. Saya tuh rumah saya itu Pak, itu atas nama adik saya mau dialihkan namanya, saya datang ke ini, nanya kan, dispenda Pak ya. Ini Pak mau dibalik nama kan, dihibahkan kepada adik itu kan. Ini tidak bisa nih Pak, ini minimal 25 juta nih katanya Pak kan. Ngasih itu Pak. Kena itu. Ini sama dengan jual beli Pak katanya kan. Karena ada zona-zona. Itu memang ini. Mungkin kalau saya lihat Pak, memang pengelolaan pajak ini kan lain hukumnya Pak kan, hukum konvensional kan. Tapi kalau zakat memang agama kan. Kalau Pak kemarin ngasih tahu Pak, di Riau itu sudah ada kerjasama di pemerintah dengan DPR kan, yang bayar pajak, yang bayar zakat. Bagus kalau gitu Pak, kayaknya pemerintah daerah bekerja sama DPR. Itulah mungkin pentingnya DPR itu Pak, dia punya regulasi kan, aturan untuk meringankan itu. Dan itu lebih mudah orang Pak. Maka di Indonesia ini kan katanya kalau secara umum Pak ya, bayar zakat itu rakyat biasa bisa 300 triliun per tahun kan. Bahkan katanya kalau merat itu kalau ditagih itu Pak uangnya itu yang disimpan di Bank Swiss itu bisa 600 triliun per tahun katanya Pak. Berarti banyak uang tersembunyi sekarang ini, tidak kena zakat Pak kan. Bisa 600 triliun per tahun. Jadi itu IKN itu Pak. 600 triliun itu pakai bangun misalnya kan, zakat itu luar biasa Pak kan. Jadi mungkin itu kesadaran kita umat Islam untuk sama-sama bekerja sama dengan pemerintah untuk buat regulasi itu, bagaimana kalau itu sifatnya wakaf, tidak boleh kena pajak gitu kan.
karena itu adalah milik Allah gitu kan. Dikelola oleh nazir. Kemudian bagaimana nazirnya? Nazir itu Pak, ketika dia penerima wakaf itu mauquf alaih namanya, meninggal, maka itu boleh diganti Pak. Siapa yang mengganti? Biasanya pengurus-pengurus nazir itulah kan. Nah, jadi kadang-kadang seperti masjid ini Pak, kalaupun misalnya wakaf, kadang-kadang lah meninggal. Saya lihat di masjid kami saat depan Pak, tinggal satu yang hidup dari 5 nazirnya tuh. Mesti diganti itu Pak, ganti sertifikatnya, kasih nazir baru kan. Tanahnya itu. Jadi diganti ketika dia meninggal. Nanti diusulkan di BPN Pak, diganti apa namanya, sertifikatnya. Nah, biasanya katanya tidak terlalu besar ininya Pak kan. Nah, jadi itu memang ada kebijakan-kebijakan tentunya pemerintah daerah. Nah, seperti wakaf apa namanya, sertifikat masjid Pak, wakaf itu kan kemarin itu sudah katanya digratiskan kan. Karena kalau kita mengurusnya besar puluhan juta Pak kan, digratiskan dengan syarat-syarat tertentu gitu kan. Nah, itu mungkin satu kebijakan pemerintah terhadap apa namanya, untuk kepentingan agama ini kan. Nah, jadi kasihan kita kalau umat Islam ini Pak, tempat-tempat ibadah dipajak besar pula kan. Apa namanya, listriknya kan, semuanya kan. Kalau bisa regulasi itu dibuat DPR, pokoknya semua fasilitas masjid itu listriknya, airnya gratis gitu kan. Mungkin ini kan bisa kemudian pembayaran listrik, pembayaran air itu digunakan untuk pemanfaatan umat yang ada di lingkungan masjid atau orang-orang yang ini. Jadi saya kira itu Pak, minta maaf kalau apa yang ditanyakan tadi semuanya tidak tercover apa yang saya sampaikan ini. Ya, setahu saya seperti itu Pak. Jadi tidak ada persoalan. Tapi tadi bertaklid dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Tidak boleh kalau wakaf sebulan kan. Nah, pokoknya selamanya. Nah, karena ada ikrarnya. Departemen Agama memfasilitasi wakaf yang temporer tadi. Artinya dibolehkan dari departemen apa KUA ya sekarang ya, yang mengurus wakaf. Nazirnya Pak ya? Bukan, ini kan pemerintah kan mencatat siapa yang berwakaf kan di desa. Iya. Nah itu untuk hukum yang temporer itu apakah diakui? Oh iya Pak. Diakomodir gitu ya? Iya, betul lah. Apa namanya? Sepertinya kalau itu yang saya katakan tadi, yang banyak kemudian kita lihat diperlakukan di khususnya kita di Indonesia ini adalah mazhab Syafi'i, sehingga sepertinya tidak diakomodir, tidak kemudian diberi legalitas itu ketika orang berzakat berwakaf temporer tadi itu. Karena itu tadi ada apa namanya yang diperlakukan, saya lihat itu memang ada pewakifnya yang mewakaf, kemudian ada benda yang diwakafkan, kemudian ada penerima nazir tadi itu minimal atau apa namanya minimal 5 orang, ada ketua, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota gitu kan. Nah, itu anunya, kemudian ada ikrarnya. Nah, ikrarnya itu tidak ini Pak. Apa namanya, sepertinya mazhab Syafi'i lah yang digunakan, bahwa pokoknya kalau wakaf selesailah sampai di situ, tidak boleh lagi pindah-pindah tangan, tidak boleh lagi kembali kepada yang berwakaf itu. Nah, mungkin di beberapa tempat khususnya mungkin di luar itu Pak masih apa difasilitasi itu kan. Nah, jadi apa namanya berkenaan dengan wakaf ini. Nah, kecuali mungkin sifatnya infak sedekah Pak kan. Nah, kalau infak sedekah itu boleh Pak kan, boleh. Ini saya infakkan hasil kebun saya ini ke masjid selama saya masih hidup kan. Setelah dia meninggal kembali kepada ahli warisnya, ya kan. Saya infakkan, sedekahkan apa namanya hasil kebun saya ini selama saya hidup. Mau diinfakkan terus. Setelah dia meninggal, anda lagi kan kembali kepada ahli warisnya gitu. Nah, itu anunya Pak. Saya belum tahu ya, tapi yang saya lihat praktek-praktek itu khususnya di Jambi ini, di bagian perwakafan itu Pak, gitu. Tidak ada ini. Karena harus itu tadi, kalau sudah diwakaf sudah selesai. Kemudian direkomendasikan nanti oleh Kementerian Agama itu ke BPN. Maka di BPN itu nanti dibuatlah sertifikat wakaf itu dengan ikrar wakaf itu dibawa ke sana, apa ikrar wakafnya, yaitu mewakafkan tanah dengan apa gitu kan. Nazirnya ini seperti itu. Jadi tidak ada berjangka Pak, temporer itu. Sewaktu yang boleh itu infak sedekah itu boleh infak sedekah ini. Nah, selama kemudian saya
masih sehat, saya infak sedekahkan ini hasil apa namanya ruko saya ini. Nah, setelah dia sakit Pak, putus ya kan, anunya bersyarat gitu kan, bersyarat. Mungkin itu Pak anunya. Saya belum tahu persis, tapi untuk sementara ini yang saya perhatikan itu ketika kita mengikuti apa namanya pelatihan tentang wakaf itu begitu Pak, dari Kementerian Agama, bahwa memang kayaknya dia ini dengan apa mazhab Syafi'i itu bahwa tidak boleh ini kan. Pokoknya kalau berwakaf selamanya gitu kan, wakaf itu berpindah kepada Allah gitu kan. Kemudian nazir itu tidak punya hak kemudian menjual, mewariskan, hanya dia mengurusi saja. Kalau nanti dia sifatnya wakaf produktif, maka boleh dia mendapatkan kompensasi dari hasil dari wakaf itu. Makanya wakaf produktif gitu kan. Nah itu mungkin Pak, atau boleh jadi sudah ada di Indonesia yang seperti itu Pak kan, Allah alam kan. Sepengetahuan saya seperti itu yang berkenaan. Karena ada, kalau kita lihat dari apa aturan-aturan zakat itu Pak, apa wakaf itu dari Kementerian Agama begitu. Jadi tidak ada lagi ini kan, kembali kepada pewakif itu selamanya. Jadi selamanya diwakafkan. Mungkin itu Pak. Cukup mungkin Pak. Oh iya, jam saya. Mari kita sama-sama Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma jajjamana hadza jama' marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan sama'suma. Allahumma nas'al ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbal wa rizqan wasi'a. Ya Fattahu ya Alim, nawwirna rabbana qulubana bi nuri ma'rifatik wa ftah lana futul 'arifin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahuna qawla. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.